Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom sahabat Morning Grace, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai tanggung jawab. Kita akan belajar dari para murid Yesus. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami.
Pada saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan terlebih khusus, semuanya itu kami meminta pertolongan dari Tuhan, agar kami pun dapat melakukannya dengan baik seturut dan dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari sahabat Morning Grace kita membaca dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Begini firman Tuhan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Sahabat Morning Grace, apakah kita pernah diperhadapkan dengan sebuah tantangan ketika kita menjalani tanggung jawab kita dalam keseharian kita? Kita menemui tantangan, apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih berhenti atau bahkan mundur dari tanggung jawab itu? Mari sama-sama kita belajar dari kisah murid Yesus ketika mereka menghadapi sebuah tantangan. Dalam bacaan pada saat ini, ketika mereka menemui tantangan terkait dengan penyesatan dan juga tantangan untuk mengampuni, mereka lalu meminta kepada Tuhan untuk menambahkan iman kepada mereka. Mereka tahu tugas dan tanggung jawab yang mereka jalani tentunya tidak mudah, sehingga mereka meminta bantuan dan tuntunan Tuhan, serta iman yang kuat untuk menjalani itu semua. Lalu Yesus menjawab, "Jika imanmu sebesar biji sesawi saja, mereka dapat memindahkan pohon ara dari darat ke dalam laut." Hal ini menjadi catatan pertama bagi kita bahwa bukan tentang sebesar apa iman kita, tetapi tentang bagaimana iman itu hidup di dalam diri kita. Lalu catatan kedua dalam bacaan hari ini adalah tentang sebuah perumpamaan yang mendukung pertanyaan para murid yang ada di dalam ayat ke-7 sampai ke-10. Hal ini menceritakan tentang seorang hamba yang sudah dibeli oleh tuannya. Dalam tradisi Yahudi, hamba ketika sudah dibeli, mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada tuannya dengan penuh kesetiaan. Ketika hamba itu melaksanakan tugasnya di ladang, membajak dan menggembalakan ternak, lalu ketika ia pulang, tuannya tidak menyuruh dia beristirahat, melainkan tuannya memintanya untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi tuannya. Setelah itu, barulah tuannya memperkenankan dia untuk beristirahat. Apakah hamba ini bersungut-sungut? Tentunya tidak, melainkan responnya di ayat yang ke-10. Mengatakan bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kehidupannya yang sudah dibayar oleh tuannya. Tidak penting seberapa melelahkannya pekerjaan yang dia lakukan, yang terpenting adalah tentang kesetiaannya kepada tuannya, ketaatan dan juga dedikasi penuh kepada tuannya. Sahabat Morning Grace, hal ini juga tentang kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika kita mengingat dan merayakan perjamuan kudus, memakan tubuh Kristus, dan meminum darah Kristus yang dilambangkan melalui roti dan anggur, kita harus mengingat bahwa saya telah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus sebagai lambang bahwa saya adalah hamba yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Sehingga hidup saya seharusnya menampakkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang telah menebus saya. Sehingga firman hari ini mengajarkan kita tentang hiduplah dengan taat dan setia, dimulai dari hal yang terkecil.
karena iman bertumbuh bukan dengan hal yang besar dan instan. Kadang mungkin kita berpikir, buat apa saya berdoa? Buat apa saya datang terus-menerus setiap minggu untuk beribadah? Buat apa saya memberikan persembahan? Buat apa saya berbuat baik? Hal ini terus saya lakukan, tapi ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa. Sahabat Morning Grace, saya mau mengajak dan mengingatkan kepada kita semua bahwa iman bertumbuh dalam hal-hal kecil dan sederhana, serta tekun dan sabar yang kita laksanakan. Tuhan memperhitungkan hal kecil dan membuat semuanya menjadi besar. Jadi seperti yang saya katakan di awal, iman bukan tentang seberapa besar, tetapi tentang seberapa iman itu hidup dalam diri kita. Iman sejati menuntun seseorang untuk tunduk, taat, dan rendah hati meski hasilnya tidak langsung terlihat. Iman yang sejati tidak berkata, "Aku akan taat ketika aku diberkati." Melainkan iman yang sejati mengatakan adalah, "Aku ini adalah hamba yang sudah lebih dahulu menerima kasih dari Kristus." Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami boleh merenungkan firman-Mu di saat ini. Terima kasih bahwa firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami tentang bagaimana iman dalam tindakan kami. Walaupun dalam tindakan kecil, kami percaya ya Tuhan, Engkau memperhitungkan akan hal itu. Kami memohon kiranya di dalam kehidupan kami, di dalam kami melaksanakan tanggung jawab kami, Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga kami semakin taat dan semakin setia kepada-Mu yang telah membayar kehidupan kami dengan darah yang suci. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini, kiranya dalam kehidupan kami senantiasa melakukannya sesuai dan seturut kehendak-Mu juga. Ya Bapa, kehidupan kami hari ini, kehidupan kami selanjutnya, harapan kami, pergumulan kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa memperlihatkan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan tuntunan-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup,
yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu